Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil tema tentang karikatur hingga boykot produk Prancis, bagaimana sikap kita. Seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu bahwa pernyataan Presiden Prancis, kemudian juga ada pernyataan karikatur dari Samuel Paty tentang penistaan agama atau pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimanakah sikap kita dan bagaimana sikap bangsa Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia? Maka pada kesempatan hari ini kita akan mengundang dua tokoh dalam kesempatan kali ini, yaitu yang pertama Bapak Dr. Andes Kiai MS Suhari MAMM. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Wilayah Provinsi Banten, dan yang kedua adalah Bapak Rohman Emma, Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Provinsi Banten. Maka pada kesempatan hari kali ini saya akan sapa dulu kedua tokoh ini. Assalamualaikum Pak Suhari. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Suhari ya. wabarakatuh. Pak Rohman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan Pak Rohman di studio kami. Sehat. Sehat Pak Rohman ya. Alhamdulillah. Pak Suhari, kesibukan apa sekarang? Ya, Masih. dakwah, mengajar, kemudian bikin konsep untuk Iya. DPP Baku Mubin, Mubin, Badan Koordinasi Badan Koordinasi Mubalik Indonesia. sebagai Dewan Pakar. Nah, kalau di Banten saya ketua Dewan Pakar, Iya. kalau di pusat saya jajaran ketua. Iya. Kalau Pak Rohman di ICMI sebagai sekretaris ya. Sekretaris. Ya. Kesibukan apa sekarang Pak? Kalau Di samping selain ngajar. Iya, selain ngajar di organisasi aja Pak. Iya. Kemudian juga ya ada beberapa kegiatan sosial. Iya. Agama. Pernah nyalon wali kota ya? Pernah. Wali kota apa wakil wali kota waktu itu ya? Wakil. Wakil wali kota, di pengalaman juga Pak Rohman. Pengalaman. Pemirsa Sultan TV, kita akan kembali dengan dua tokoh ini. Pertama mungkin saya ingin ke Pak Suhari dulu tentang tema yang pada kali ini kita angkat, itu karikatur Nabi Muhammad yang begitu dianggap melecehkan umat, terutama umat Islam di seluruh dunia. Bahkan banyak reaksi-reaksi dari umat Islam, dan reaksi yang paling cepat ini pemboikotan tentang produk, Pak. Bagaimana menurut Pak Suhari sebagai di Bako Mobil sendiri, bagaimana tanggapan pemboikotan ini? Ya, kita kan di tingkat pusat juga sudah membahas, Ya. begitu kan. Kemudian di provinsi juga membahas. Lalu pada hari Rabu kemarin saya kebetulan jadi narasumber di MUI Banten. Kita berbicara masalah COVID-19, juga berbicara tentang kebebasan berekspresi ya. Saya melihat dari perspektif Islam, begitu kan, bahwa kebebasan itu ada nilai, begitu kan. Tidak mesti harus ya katakanlah bebas sekehendaknya, begitu kan. Nah, dalam Islam itu contoh misalnya Al-Qur'an mengatakan la ikraha fiddin misalnya. Ya, bebas dalam memilih agama, gitu kan. Jadi Allah tuh memberikan free will kepada manusia, tapi Allah juga memberikan jalan kebaikan, jalan yang tidak baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Presiden Prancis, itu Samuel Macron, itu yang tidak pasnya itu mengkaitkan bahwa perbuatan daripada Saudara Abdullah, muridnya Samuel Paty itu di Samuel Prancis, Paty. itu dianggap merupakan tindakan teroris Islam. Itu yang semua dunia Islam tidak terima, begitu. Dan masalah pemboikotan ini ya saya setuju. Kenapa? Karena Macron itu tetap berisi keras melanjutkan itu tentang karikatur Nabi. Jadi kan Nabi itu kan orang yang dimuliakan, orang yang memang oleh Allah juga di dalam Al-Quran sudah diabadikan. Kita saja setiap hari ya sholat 5 waktu selalu menyebut sholawat kepada Nabi. Jadi nggak bisa kebebasan itu dihubungkan dengan penghinaan, pelecehan. Itu yang
dunia Islam. umat Artinya Islam boykot sedunia. itu sudah langkah tepat gitu ya. Pemboikotan produk itu langkah tepat. Langkah yang baik begitu. Kenapa? Karena seruan dunia Islam juga Iya. tidak digubris oleh Nah, Macron. sekarang saya ingin ke Pak Rahman sebagai ketua ICMI. Iya. Gimana di ICMI sendiri? Ada diskusi-diskusi mungkin di sana? Ya, kalau di ICMI ya ada diskusi tentang itu ya, Hmm. terkait dengan sikap Macron ya, Ya. yang bersikeras bahwa menganggap kebebasan di Prancis itu merupakan sebuah ideologi mereka gitu ya. Satu sisi memang ketika kita di Eropa ya kebebasan menjadi sebuah apa ya, tradisi mereka yang cukup panjang ya, dan itu tidak bisa juga dipisahkan dari semangat mereka di konteks Prancis itu kan. Dalam revolusi Prancis itu mereka menyatakan ya adanya harus ada kebebasan, kemudian egalitarian dan persaudaraan gitu. Nah ini yang saya kira sebetulnya Macron itu terlalu memaksakan ya konsep kebebasannya tanpa memperhatikan konsep egaliternya gitu ya. Sementara di Prancis sendiri, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada persinggungan atau sejarah yang cukup panjang antara Prancis dengan dunia Islam. Karena Prancis itu kan pernah menjajah beberapa negara di Afrika Utara, seperti Aljazair misalnya, itu kan dijajah Prancis kan. Nah, hal ini tentu saja membawa konsekuensi ya dalam hubungan antara Prancis yang mewakili dunia Barat dengan Islam tentu saja, karena ada 3 hal yang tidak boleh diganggu gugat atau dihina dalam tanda kutip ya. Yang pertama itu Allah, yang kedua itu Nabi Muhammad, dan ketiga Al-Quran. Salah satu dari 3 ini dikatakan dilecehkan ya dalam konteks Islam, maka pasti umat Islam seluruh dunia itu bergerak. Iya, akan marah. Dan itu terjadi gitu dari waktu ke waktu terulang. Kalau di Prancis sendiri agama mayoritasnya apa Pak Rahman? Yang Kalau Pak Rahman Muslim tahu? kan Katolik gitu kan. Oh, Katolik. Katolik, tapi kan gini, dalam konteks Barat itu kan agama kan sudah dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan Iya. gitu ya. Mereka lebih mengutamakan ya sekularisme. Iya, sekularisme. Jadi memisahkan agama dengan kehidupan privat. Gitu. Jadi kebebasan yang dilakukan oleh presiden di sana itu batasan-batasannya memang tidak dibatasi gitu ya. Tidak dibatasi. Tapi kan seharusnya juga mereka melihat ya bahwa ada konsep lain yaitu egaliter gitu ya. Iya, iya. Egaliter ini yang harus juga, dan persaudaraan ya, yang itu juga dimunculkan. Nah, seharusnya. kembali Dalam kepada konteks- sikap boykot tadi sudah tepat itu. Boykot Nah, kalau produk. kita lihat boykot itu kan salah satu bentuk protes ya dunia Islam terhadap pernyataan dari Macron. Nah, walaupun kalau kita lihat dari data yang kita dapati, volume perdagangan Prancis dengan negara-negara di dunia Islam itu sebetulnya tidak terlalu besar. Tapi ketika ini dilakukan terus-menerus, maka ada potensi bahwa produk-produk Prancis ini akan semakin terkikis dan menghilang di dunia Islam. Nah, itu jumlahnya akan lumayan kalau ini dilakukan secara jangka panjang. Pak Soehari, itu sudah efektif belum boykot yang ada di Indonesia? Kalau menurut Pak Soehari itu? Kalau saya melihat belum, karena Belum. baru beberapa wilayah, misalnya di Jawa Barat, di Garut, kemudian di Jakarta. Artinya boykot ini belum menyeluruh. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia ini belum seluruhnya memahami begitu kan. Nah, tapi walaupun demikian, karena ini sudah expose melalui media, melalui TV dan melalui katakanlah media sosial, itu ternyata akhirnya menyebar juga begitu. Ya lama kelamaan bisa jadi efektif gitu kan. Nah, yang saya bersyukur juga pemerintah Indonesia termasuk ikut mengecam. Jadi masalah katakanlah Samuel Paty dengan Abdullah itu kan masalah tersendiri. Tapi jangan dikaitkan kepada Islam seakan-akan Islam itu teroris. Nah, itu yang tidak bisa diterima oleh dunia Islam itu. Termasuk juga OKI, Organisasi Islamic Conference ya. Dengan juga Liga Muslim Sedunia gitu. Itu juga protes. Termasuk MUI juga protes. Bahkan MUI menyuruhkan bahwa semua khatib itu harus berbicara tentang tentang ya katakanlah protes yang menyebut masalah penghinaan terhadap Nabi ini. Mengutuk gitu. lah gitu. Nah,
mengutuk atas penghinaan itu. Ya, artinya umat Islam tidak bisa menerima kalau itu dikaitkan kepada masalah Islam itu seakan-akan teroris. Begitu. Nggak bisa. Teroris itu sendiri pada abad 17 itu kan juga digerakkan oleh oleh Brigade Merah. Iya. Di Jerman maupun di Italia gitu kan. Jadi bukan Islam itu. Begitu. Pak, ya, saya ke Pak Rahman. Pak Rahman, Islam menurut mereka itu seperti apa sih orang-orang Barat ini? Kok kayaknya jelek amat gitu. Ya karena apa ya? Pemahamannya itu. Sebetulnya ya, hubungan Barat dengan Islam sudah semakin baik sebetulnya. Dalam arti gini ya, mereka kan punya pusat-pusat kajian keislaman. Di Amerika mereka punya, kemudian Kanada, McGill itu ya. Kemudian di negara-negara Eropa mereka kuat sekali itu kajian-kajian keislamannya. Hanya mungkin ya ada faktor-faktor politis ya di belakang Macron yang kita tidak tahu ya. Hanya bisa menduga-duga saja gitu kan. Kalau saya lihat sih ini kan ada faktor politik juga ya. Macron itu kan sedang punya masalah lah di negaranya itu kan. Popularitasnya sedang menurun lah, terutama dalam hal penanganan terhadap COVID-19 ini. Nah ini menjadi salah satu isu juga yang dialihkan ya kan. Bagaimana caranya agar ya popularitas dia di mata publik di Perancis juga tetap terjaga gitu. Nah, agama dalam pandangan mereka ya sudah apa ya, sesuatu yang sudah usang gitu kan. Karena mereka kan berpikir ya agama itu sesuatu yang tidak bisa secara positivistik tidak bisa digunakan lagi lah dalam abad modern ini gitu. Agama hanya urusan pribadi dan keluarga. Urusan pribadi. Ya. Gitu. Kalau Pak Soehari melihat gerakan-gerakan di Indonesia, ada demo, itu sudah efektif belum Pak Soehari? Kalau Pak Soehari melihat? Kalau saya melihat secara keseluruhan belum efektif. Belum. Artinya efektivitas itu kalau di seluruh wilayah Indonesia, di 34 provinsi misalnya itu semua umat Islam bergerak, itu saya lihat efektif gitu. Tapi ini kan belum menyeluruh. Berarti tidak semua umat Islam merasakan sakit hati berarti ya? Ya karena belum tahu gitu kan. Iya kan? Karena informasinya tidak begitu jelas mungkin ya. Ya, inilah yang diharapkan oleh MUI Pusat agar seluruh mubalik, seluruh kiai itu memberikan informasi gitu, tentang kondisi penghinaan ini terhadap Nabi. Kalau mereka tahu semua, pasti semuanya marah. Gitu. Iya. Pasti semuanya marah. Sebab Nabi yang dimuliakan itu direndahkan, itu kan ya sesuatu yang terlebih sekarang bulan Maulid kan, kelahiran Nabi kan begitu diagungkan gitu. Kenapa ada yang menghina kok diam saja kan begitu kan? Iya. Itu kalau di Banten bisa bawa golok begitulah kira-kira, ya kan? Nah, jadi ya kita tidak akan menyikapi sekeras itu. Tapi yang jelas memang secara umum kita minta jangan dikaitkan bahwa itu tindakan pribadi, ya, tindakan seseorang itu kan sebenarnya bisa dihukum melalui jalur hukum, iya kan? Tindakan saudara Abdullah itu, cuma kena kedua-duanya juga mati. Saudara Abdullah juga ditembak polisi. Lalu Samuel juga juga mati. Ya selesai persoalannya kan gitu. Cuma rame ini karena diembuskan oleh Presiden Prancis. Itu persoalannya gitu loh. Nah, tapi kalau Presiden Prancisnya ya udahlah tidak mengkaitkan, dia boleh mengkondem, ya, boleh menuding, silakan. Karena itu persoalan yang terlihat. Tapi jangan mengkaitkan bahwa itu Islam teroris. Itu yang tidak bisa diterima gitu. Ya, yang paling ngeri itu Pak Rahman ya. Itu kalau saya lihat video di WA itu ya. Ada orang lagi jalan itu dipukul perempuan itu kan. Dipukul dari belakang Pak soal itu nggak tahu terkapar gitu. Kemudian ada orang di rumah makan gitu ditonjok juga. Artinya memang ini sudah kalau di Prancis sendiri saya melihat ini sudah antar rakyat gitu. Bukan lagi dengan militer atau presiden. Kira-kira gimana Pak Rahman kalau lihat Pak Rahman video-video begitu? Jadi kan gini ya, dengan munculnya radikalisme kekerasan di Eropa, itu kan juga memunculkan Islamofobia ya, yang semakin meningkat di Eropa. Ya kan, jangan lupa bahwa Islam di Eropa itu minoritas gitu kan. Nah, ketika Islam minoritas, maka Islam ya tidak bisa berbuat banyak gitu, terutama dalam menghadapi kebijakan-kebijakan negara.
Nah, dalam konteks Perancis misalnya ya kekerasan terhadap umat Islam ya semakin terancam mereka itu ya, dalam kondisi minoritas, kemudian ada saudara-saudaranya yang kemudian melakukan hal-hal yang menurut hukum itu terlarang, ya semakin kondisi mereka mengkhawatirkan sebetulnya gitu. Nah, termasuk kejadian-kejadian yang beredar di WA itu ya, itu salah satu bentuk dari Islamofobia. Ya, yang kita sayangkan juga adanya itulah kekerasan itu. Ya, jadi kalau kita lihat tidak ya, ada hukum gitu ya. Kenapa? Seperti tidak ada hukum di sana gitu kok. Sebetulnya ada dan pasti itu diusut lah. Cuman kan kita nggak tahu kapan beritanya, ya kan? Seperti itu. Nah, nggak tahu kita kapan itu beritanya dan terjadinya di mana gitu kan. Nah, dalam kerangka perdamaian dunia sebetulnya ini kan tidak sesuai dengan cita-cita bersama, ya kan, negara bangsa di dunia ini kan. Apalagi PBB ya punya kepentingan untuk itu. Nah, ketika terjadi kekerasan dijawab dengan kekerasan lagi, maka perdamaian yang dicita-citakan itu akan semakin jauh dari harapan. Ya, artinya Pak Suhari, kalau memang kasusnya seperti begini, bukan antara dengan umat Islam, tetapi dengan penduduk dunia kan, akhirnya ya Pak Suhari bisa paling ya, saya kira kalau ditinjau dari perspektif masyarakat internasional, itu mau tidak mau akan melibatkan seluruh masyarakat internasional. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah sosial, ekonomi, politik, begitu kan. Bahkan di Perancis sendiri ada salah seorang politisi Perancis itu yang memang tidak suka dengan sikap Macron itu kan. Nah, kenapa? Karena kalau itu Islam ditarik gitu kan menjadi persoalan teroris, ini kan banyak negara-negara Muslim yang tidak terima gitu loh. Terutama misalnya Turki, lalu kemudian Bangladesh, kemudian juga Pakistan dan juga negara Timur Tengah. Mereka nggak mau gitu karena Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi dunia, bagi umat manusia sejagat begitu. Jadi Islam tidak mengajarkan masalah teroris. Kalaupun terjadi itu kan kelompok, oknum, bukan Islamnya, gitu kan? Itu yang perlu disadari. Nah, Pak Rahman, kalau misalkan ada pemboikotan terhadap produk, kan kalau di Indonesia itu kan sudah tidak ada orang luar negeri, semua perusahaan itu orang Indonesia. Nah, bagaimana kalau terjadi kebangkrutan di perusahaan tersebut? Kan yang nganggur orang Indonesia juga. Apa itu nggak dipikirkan juga oleh kelompok-kelompok yang mempropaganda itu? Iya, saya kira juga ada hubungan yang kuat ya. Nanti ketika boikot ini membesar, ya kan, kemudian terjadi penurunan demand ya terhadap barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Prancis. Perusahaan itu bangkrut. Nah, maka dampaknya kan kepada saudara kita juga kan, pengangguran. Nah, saya kira ya boikot ini juga harus disikapi secara arif ya. Boikot itu hanya salah satu cara, ya kan, sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Macron. Tapi ya kita juga harus arif, dalam melaksanakan boikot ini juga kita harus berpikir dengan jernih dan jangka panjang gitu kan. Ada bentuk-bentuk lain juga sebagai bentuk protes, misalnya ya petisi gitu kan. Kemudian pemanggilan duta besar Prancis misalnya ya, dan memprotes tindakan mereka itu nggak apa-apa. Bahkan berdemonstrasi itu juga nggak apa-apa gitu kan. Itu sesuatu yang sah dan legal dalam dunia atau alam demokrasi seperti itu. Ya, saya nanti ke Pak Suhari tentang boikot ini, bagaimana nanti menyikapi tentang penganggurannya Pak Suhari, kemudian apa nanti kalau terjadi boikot ini menjadi besar, kemudian terjadi pengangguran, apa langkah-langkah kita yang paling tepat tadi pemerintah itu. Pemirsa Sultan TV tetap di Tokoh Bicara setelah yang berikut ini.
mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda, serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul, hanya di Sultan TV. Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Kita kembali kepada dua tokoh yang hadir di studio kita, studio kami, bahwa kita masih bicara tentang Macron yang melecehkan umat Islam. Pak Suhari, saya kembali ke Pak Suhari tentang pertanyaan tadi. Apabila nanti boikot ini berhasil, kemudian umat atau rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak lagi membeli produk dari Prancis, kemudian ada perusahaan-perusahaan nanti yang akan bangkrut, Pak. Bagaimana pemikiran Pak Suhari ketika itu terjadi umpamanya gitu? Kalau saya berpikir itu reaksi ini ada jeda. Iya. Kenapa? Karena Perdana Menteri, termasuk juga Menteri Luar Negeri, dan termasuk juga Macron itu sendiri, itu sudah meminta-minta kepada dunia Islam, tolong jangan sampai melaksanakan boikot, gitu kan? Tolong dihentikan. Jadi kekhawatiran dan ketakutan ini sudah muncul. Sudah muncul. Nah, cuma kan kata OKI, ya, organisasi Islamic Conference ini, ya sepanjang Anda misalnya tidak ya katakanlah menyetop itu masalah karikatur, ya tentu boikot juga akan terhenti dengan sendirinya begitu. Jadi ini ada tawar menawar begitu. Dan saya pikir Perancis juga nggak mau bangkrut gitu loh. Nggak mau bangkrut juga dia kalau ekonominya kolaps itu bahaya. Dan itu bisa menimbulkan reaksi di dalam negara Perancis itu sendiri, sebab tidak semua langkah yang dilakukan Perancis itu mereka sepakat juga tidak, gitu kan? Begitu. Itu saya kira permasalahan. Kalau saya melihat Indonesia tidak akan sampai kepada yang besar, gitu. Artinya sampai kolaps misalnya, saya kira enggak itu. Itu saya punya keyakinan, begitu. Tapi paling tidak ada warning aja buat Prancis. Nah, kalau warning itu memang nampak. Misalnya sekarang kan gerakan boikot ini kan saya melihat di Indonesia belum efektif, begitu. Nah, ketika itu belum efektif, ya mungkin proses perjalanannya juga masih bertahap, gitu. Iya. Nah, begitu. Nah. Saya ke Pak Rahman. Pak Rahman, di dalam Islam itu baginda Rasulullah, apa sih batasan-batasan yang harus diketahui ya, terutama di luar umat Islam ini, yang dianggap mereka tidak melecehkan, tetapi dianggap oleh kita melecehkan, Pak. Kira-kira apa sih yang mereka tahu tentang apa baginda Rasul? Iya, jadi sosok Nabi Muhammad ini kan dianggap sebagai oleh kita ya kan, sosok yang sangat mulia ya. Satu-satunya manusia di bumi yang maksum gitu ya, yang terhindar dari dosa itu kan Nabi Muhammad. Dan beliau itu ya digambarkan di kitab-kitab tarikh ya kan, fisiknya tapi tidak digambar. Nah, misalnya perawakannya tingginya, rambutnya seperti itu, tapi kan tidak digambar dalam bentuk fisik gitu. Apa artinya? Sebetulnya dengan tidak menggambar itu kita ingin menghormati Nabi Muhammad itu sendiri gitu kan. Kita menganggap bahwa Nabi Muhammad ini sosok yang mulia yang tidak pantas untuk digambarkan atau disetarakan dengan manusia-manusia yang lain gitu. Seperti itu sebetulnya. Nah, itu batasan-batasan yang harus diketahui juga oleh orang lain di luar agama kita kan. Betul. Begitu ya. Sehingga tidak dianggap menghina, apalagi ada hal-hal yang memang walaupun di luar karikatur, ada perbuatan Rasul itu atau Nabi Muhammad itu yang ditafsirkan macam-macam gitu ya. Kayak misalkan istrinya banyak misalkan gitu. Gimana tanggapan Pak Rahman terhadap mereka itu? Iya kan gini ya,
istri banyak Nabi Muhammad itu kan dalam bentuk poligami itu kan bukan keinginan Rasul kan. Iya. Gitu. Tapi kan kondisi kalau kita baca sirah itu kan pertama ketika Khadijah masih ada kan Nabi nggak poligami. Iya. Gitu kan. Baru kemudian ketika Khadijah meninggal, nah syariat poligami itu turun. Gitu. Nah, itu poligami juga kan ada tujuan-tujuan tertentu, tidak selamanya karena nafsu kan. Gitu. Contoh misalnya karena ada banyak sahabat-sahabat yang meninggal dunia, yang syahid istilahnya gitu ya, dalam medan pertempuran, otomatis kan meninggalkan perempuan-perempuannya gitu kan, istri-istrinya. Dan ini kemudian ya harus dibela oleh Rasulullah gitu kan, diayomi. Itulah yang mereka kadang-kadang tuh suka dipelintir-pelintir. Ya kan kalau Barat kan gini masalahnya, mereka kan tidak, ya katakanlah menolak poligami, tapi mereka pada dasarnya melakukan hal-hal yang tidak syariatkan yang tidak disyariatkan. Iya. Gitu kan, dengan ya 7-Eleven itu kan ya tanpa ikatan, itu dalam kacamata kita ya. Iya, kacamata dalam kita, kacamata Islam ya tentu saja ya sesuatu yang dilarang agama kan. Gitu. Ya, poligami dilarang, tapi tempat-tempat prostitusi dibiarkan kan, begitu kan? Sorry. Itu yang dilarang kan, begitu kan? Iya. Saya ke Pak Soehari nih tentang tadi terorisme itu. Iya. Di mata orang Eropa ini, umat Islam ini dianggap teroris. Bahkan mereka ketakutan kalau di suatu negara Islam makin banyak, ini jangan-jangan mereka itu berkuasa. Gimana Pak Soehari? Seperti begitu memang tanggapan mereka itu. Ya, ini kan masalah politik internasional, begitu. Kalau kita melihat misalnya akar masalah terorisme itu kan muncul bukan baru ujung-ujung. Itu sejak abad 17 itu di mana Brigade Merah Italia dan Jerman itu kan juga melakukan gerakan ya yang ingin meruntuhkan pemerintahan, begitu kan. Nah, jadi gerakan terorisme itu sudah muncul sejak abad 17, begitu. Cuma oleh Barat ini itu diadopsi, gitu kan, untuk menghantam kelompok-kelompok Muslim yang memang melakukan resistensi terhadap kebijakan politik di berbagai negara Muslim. Itu persoalannya. Saya waktu di Libya, misalnya saya ikut International Conference, waktu itu banyak kurang lebih 300 organisasi, ya. Organisasi underground dengan yang formal, informal juga berkumpul. Itu mereka memprotes semuanya terhadap kebijakan Barat, begitu kan. Nah, kemudian inilah yang dikhawatirkan oleh Barat bahwa ini merupakan gerakan yang membahayakan kepentingan Barat. Kepentingan Barat. Gitu. Sebenarnya itu cuma resistensi, begitu kan? Rasa ketakutan. Nah, resistensi, ketakutan, dan kemudian mereka dicap menjadi teroris. Gitu kan? Nah, jangan-jangan saya ngomong juga dianggap teroris juga, gitu kan? Padahal terorisme itu tidak ada dalam kamus Islam, tidak ada, gitu. Nah, dalam Islam itu ada kamus jihad, tapi jihad juga ada tingkatan. Ada tingkatan. Menuntut ilmu jihad, dakwah jihad. Nah, kemudian orang membangun masjid juga jihad. Jadi kalau urusan perang itu kan yang terakhir itu kan. Ketika misalnya suatu bangsa tertindas lalu melawan, memang dibenarkan oleh Allah juga dalam Al-Quran. Tapi itu the final decision, begitu kan? Nah, kira-kira demikian. Pak Rahman yang pernah belajar di luar negeri ya, Pak Soehari juga pernah belajar di luar negeri. Di luar negeri itu kan agama itu kayak biasa-biasa saja, tidak dianggap kayak kita menjadi suatu komunitas, bahkan agama itu hanya urusan pribadi gitu Pak Rahman. Tetapi sekarang akhirnya agama itu di beberapa negara maju itu menjadi suatu kebutuhan, sehingga mereka itu kayaknya agama ini perlu, itu penting gitu untuk dihayati, dijalankan gitu. Sekarang kan mulai berkembang di beberapa negara gitu Pak Rahman ya. Bagaimana melihat Pak Rahman seperti itu? Kalau pengalaman saya selama di sana sih ya di Belanda saya kan. Di Belanda ya. Di Belanda kurang lebih hampir 2 tahun itu. Gereja-gereja itu sepi gitu. Ya? Malah gereja itu dibeli oleh umat Islam, dijadikan masjid. Dan itu juga terjadi ketika saya ke Australia 2015 kemarin kan, saya kebetulan menjadi salah satu utusan Muslim Exchange ya, program pertukaran tokoh muda Muslim Indonesia dengan Indonesia dengan Australia. Itu ada juga gitu beberapa gereja itu dibeli oleh umat Islam. Iya.
Jadi sebetulnya ya kalau saya lihat sih masih menganggap apa ya, agama itu ya sudah ketinggalan gitu ya, dalam perspektif ini ya, dalam perspektif Barat gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ini ada memang kecenderungan kelas menengah yang mulai sadar gitu ya, dan semakin meningkatkan tingkat kesolehannya itu, gitu, dengan maraknya pengajian-pengajian, ya. Kemudian kelas menengah yang semakin banyak gitu kan, terlibat dalam gerakan-gerakan dakwah, tasawuf, sufi dan lain sebagainya. Nah, itu memunculkan persepsi tadi itu ya. Jadi agama yang tadinya tidak dianggap penting atau bahkan dianggap akan mati di abad yang ke-21, malah kemudian ternyata dibutuhkan gitu ya, untuk mengisi apa namanya kekosongan spiritualitas daripada kelompok menengah tadi. Gitu. Oke, pemirsa Suan TV, saya ingin mempertanyakan kepada dua tokoh ini tentang bagaimana perkembangan Islam. Kalau kita lihat beberapa kasus di Indonesia, Islam ini bangkit kalau dihina, kalau diinjak begitu. Kita tahu mungkin kasusnya Ahok umpamanya yang begitu menghina agama Islam. Kemudian hari ini juga tentang Macron ini menghina juga umat Islam. Yang pada akhirnya umat Islam ini bergerak, berkumpul dan bersatu. Yang ingin saya tanyakan kepada dua narasumber ini, apakah memang Pak Suhari, umat Islam ini akan harus dihina dulu baru bergerak, Pak, baru bangkit? Bagaimana Pak Suhari melihat itu? Ya, sebenarnya tidak demikian. Demikian. Kalau Pak Rohman tadi di Belanda 2 tahun ya, saya 15 tahun. Iya. Saya di Australia 13 tahun dan saya mengajar Muslim community di sana, kuliah juga, ceramah juga. Dan memang di Barat itu pada umumnya mereka tuh free thinkers, pemikiran yang bebas dan tidak ingin terikat dengan agama. Iya. Walaupun secara formal mereka itu Kristen, begitu kan? Nah, kalau misalnya musimnya musimnya Merry Christmas gitu, mereka ucapan aja Merry Christmas gitu kan. Tapi ke gereja mah kagak ada gitu kan. Nah, jadi saya melihat jiwa mereka itu sebenarnya dalam kondisi spiritual vakum, kekosongan jiwa begitu loh. Yeah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Rohman tadi, betul itu. Saya termasuk orang yang membeli gereja waktu itu, tapi bukan duit saya. Saya telepon itu kepada Rabita Alam Islami. Nah, saya bilang ada gereja mau dijual nih, gimana? Berapa harganya? Sekian gitu kan. Akhirnya dikirim uang dan gereja itu akhirnya jadi Islamic Center. Gitu. Jadi ya gereja-gereja itu sebenarnya kosong gitu loh. Kenapa? Generasi muda, generasi kaum intelektual, mereka itu free thinker. Gitu. Jadi pemikiran bebas dan mereka kalau ditanya I don't like to commit any religion. Dia bilang no. Begitu kan? Nah, tapi Anda kok katanya luar biasa ini. Ya, saya punya kewajiban untuk menyebarkan Islam. Begitu kan? Nah, jadi saya melihat memang perkembangan Islam di Eropa, di Barat ini semakin hari justru semakin meningkat. Berkembang. Bahkan menurut International Islamic Research di Jerman, nanti 2050 itu Islam dengan Kristen di Barat dengan di Eropa itu menjadi equal. Itu 50-50 gitu loh. Itu mereka tambah khawatir gitu kan. Itu nggak pakai gerakan kekerasan, tidak. Kenapa? Ketika Islam itu turun ke bumi, ya kata Buya Hamka itu seperti air yang mengalir. Kalau air itu datang ke tanah yang gersang, tanah itu jadi subur. Kalau air itu, hujan itu turun di tanah yang sudah subur, itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman. Itulah Islam, begitu kan? Jadi sebenarnya Islam ini apa ya? Tidak bisa ditolak lagi gitu. Dia akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena hidayah Allah dari waktu ke waktu akan turun. Gitu. Kira-kira demikian. Lagi saya ke Pak Rahman, pertanyaan yang sama tadi itu. Apakah Islam di Indonesia harus dihina dulu baru dia bangkit, Pak? Ya, saya kira tidak ya. Tidak juga. Tidak juga, karena kita kan sebetulnya punya sejarah panjang tuh. Islam itu kan pernah jadi penguasa dunia kan. The Golden Age itu kan abad pertengahan kan. Di mana ilmuwan-ilmuwan Muslim ketika itu bermunculan. Banyak polimet, ya kan? Polimet itu orang-orang yang menguasai banyak bidang ilmu seperti
Al-Kindi, Al-Farabi, gitu kan, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, gitu kan. Nah, itu mereka yang menguasai ilmu pengetahuan, gitu. Yeah. Dan dengan pengetahuan itulah kemudian peradaban Islam bisa semakin maju. Nah, saya kira tidak mesti melalui apa yang disebut tadi, karena faktor Penghinaan politik, dulu. penghinaan gitu ya. Tapi seharusnya muncul dari jiwa umat Islam itu sendiri adalah perasaan seperti orang-orang dulu, seperti Al-Kindi tadi ya, Al-Farabi dan lain sebagainya. Keinginan untuk maju, kemudian keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan, itu sangat penting. Jadi kunci ketika ingin menguasai peradaban, kemajuan, nah itu adalah menguasai ilmu pengetahuan. Yeah. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang ketika dua negara Indonesia dengan Perancis umpamanya, sekarang kan sudah mulai agak renggang nih, sudah mulai saut menyaut kira-kira begitu. Kalau menurut dua narasumber yang hadir di sini nih dari Bakomubi dengan ISMI, apakah sikap bangsa Indonesia ini harus memutuskan hubungan bilateral kita, atau seperti apa? Pak Suwari dulu, Pak Suwari. Ya. Jadi ini juga bergantung kepada sikap Macron. Macron ya. Artinya kalau dia keras begitu kan, tetap bertahan, ya political game ini bisa dimainkan begitu. Bisa Yeah. saja ya dilakukan seperti Turki misalnya. Yeah. Dipanggil dubesnya, Putus. ya akhirnya bisa juga dikeluarkan gitu. Ya, ini kan sifatnya ya tidak akan selamanya. Yeah. Bagaimana juga political situation ini itu akan bergerak kembali. Sebab ke depan itu kan mereka juga akan membaca situasi itu. Jadi saya yakin tidak akan selamanya begitu. Tapi kalau misalnya Indonesia juga berlaku seperti Turki, why not gitu kan? Nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena kita memuliakan Nabi, ya Nabi ini ya katakanlah kekasih Allah, dan kita juga selalu menyebut setiap sholat. Iya. Menyebut Nabi. Jadi kalau sampai dilecehkan dan kita tidak bersikap, lalu bagaimana sikap kita di hadapan Allah? Begitu kan? Kita ini ada girah perjuangan enggak? berjuang. Gitu kan, itu persoalan. Ada harkat martabat tidak dalam diri kita ini sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah? Ya, artinya selama Macron tidak minta maaf, putuskan saja hubungan bilateral gitu ya. Ya, kenapa tidak? Iya. Gitu. Kalau Pak Rahman gimana? Kalau Pak Rahman? Saya kira ini hubungan diplomatik ya antara Indonesia dan Perancis itu kan ya cukup panjang juga ya, dan mungkin pemerintah tidak akan serta-merta langsung memutuskan hubungan diplomatik ini ya, tapi melihat ya kan respon Macron terhadap pidato presiden kemarin kan seperti apa gitu kan, dan Presiden Jokowi itu kan sudah cukup keras itu sebetulnya tuh ya, mengingatkan Macron agar ya berhati-hati dalam bertindak, kemudian ya tidak sampai menyakiti umat Islam dengan kebebasan itu sendiri gitu. Nah, saya kira dalam jangka panjang mungkin itu baru akan dirasakan gitu ya. Jadi tidak akan serta-merta, tapi ya akan wait and see lah gitu, melihat respon dari Prancis sendiri. Ya, artinya memang tidak serta-merta bisa langsung diputus gitu ya. Iya. Oke, Pak Rahman, kita break dulu. Baik. Pemirsa Sultan TV, kita masih bincang-bincang satu segmen lagi dengan dua narasumber ini setelah yang berikut ini, tetap di Tokoh Bicara. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini.
tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Pemirsa Sulan TV, kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Kita menginjak kepada segmen yang ketiga, segmen yang terakhir, bahwa ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada dua narasumber yang hadir di studio kami. Yang pertama mungkin Pak Soehari dulu. Pak Soehari, bagaimana sikap umat Islam, ormas-ormas yang ada di Indonesia, kalau Macron itu tidak pernah minta maaf, Pak? Apa sikap kita? Apa kita demo, boikot besar-besaran, seperti apa Pak Soehari? Ya, kita kan sebenarnya menginginkan understanding, pengertian dari saudara Macron, kan begitu. Jadi ini kan persoalannya kan penghinaan, gitu kan, penghinaan, pelecehan gitu terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melawan juga dengan kekuatan, ya katakanlah boikot ekonomi. Kalau dia masih keras, gitu kan, masih keras kepala, tidak katakanlah. Nah, Islam itu kan ada garis. Allah mengatakan dalam Al-Quran, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Bersikap tegaslah kamu kepada kaum kafir, ya, tapi kasih sayanglah sesama muslim. Artinya, ya kalau dia tidak mau minta maaf, terus lanjutkan begitu. Jadi jangan berhenti.
lawan habis-habisan, tetapi melalui jalur hukum, demo, atau juga boikot jalan terus. Tidak apa-apa, nanti juga dia bangkrut sendiri. Gitu. Iya. Nah, itu saya pikir demikian. Walaupun imbasnya itu akan terjadi kebangkrutan di perusahaan-perusahaan. Tidak apa-apa. Tahu di Indonesia perusahaan bukan satu. Iya. Bukan hanya Perancis, Jepang, kemudian Korea dan lain-lain masih banyak gitu. Dan pemerintah jangan takut. Tidak usah takut. Indonesia ini negara kaya. Negara besar. Ya, negara besar, negara kaya, sumber daya alamnya melimpah. Dulu aja bangsa Indonesia di zaman penjajahan tetap hidup, tetap survive, walaupun makan singkong, iya kan? Iya. Kenapa? Karena tanah kita tanah subur. Tanah surga. Nah, begitu. Jadi nggak usah khawatir, Allah pasti memberikan jalan. Ya, setiap kita berjuang untuk kepentingan Allah, intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ketika kita berjuang menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Pasti ada jalan keluar yang terbaik buat kita, buat kaum muslimin di Indonesia. Yakinlah itu. Gitu. Yakin. Jangan Dan pernah itu takut. harus yakin. Iya. Tidak boleh tidak yakin. Begitu. Ya, Pak Rahman gimana? Pak Rahman, Pak Rahman. Iya, kalau Macron tetap bersikeras ya dengan pendiriannya, ya ini saya khawatir ya. Pertama, menimbulkan semangat kembali itu namanya politik identitas. Ya, politik identitas itu adalah mengerucutnya, semakin munculnya semangat keberislaman dengan menggunakan simbol-simbol yang lebih muncul lagi gitu ya. Dan bahkan ya itu semangat untuk munculnya Islamisme kembali di negara-negara yang awalnya ya sudah tidak ada masalah gitu kan. Gitu. Nah, Islamisme ini yang tadi itu ditakuti oleh Barat sesungguhnya. Maka ketika Macron tetap bersikeras, itu sebetulnya dia memicu munculnya Islamisme, munculnya politik identitas dan lain sebagainya. Dan dalam kacamata Barat itu kan tidak disukai sebetulnya gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau Macron tetap bersikeras, saya kira ya kita tidak sama ya, saya sepakat tadi ya, tidak perlu takut ya gitu, karena Perancis itu kan negeri yang jauh juga dari sini kan gitu. Artinya kita tidak secara teritorial kita itu sama dengan Perancis itu kan cukup jauh. Dan saya kira boykot itu menjadi pilihan yang saya kira tepat ya, kalau Macron tetap tidak ada itikat baik untuk merubah pernyataannya gitu, dan tidak mau minta maaf. Ya itu saya langkah yang penting lah gitu, seperti itu. Pak Soehari, ini kejadian kan baru kali ini menimpa Prancis, tapi walaupun baru kali ini, kejadian umat Islam itu kan sering juga banyak dihina kan. Artinya bukan kali ini saja umat Islam itu merasa dihina. Tentang karikatur, dulu juga pernah ada tuh karikatur tentang baginda Rasul atau karikatur Nabi gitu. Bagaimana kalau mereka itu memang tidak merasa menghina Pak Soehari dengan karikatur itu? Mereka menggambar tapi tidak merasa menghina gitu, tapi dianggap oleh kita itu menghina. Iya, inilah di dalam Islam itu kan begini, artinya kebebasan itu is not absolute. Absolute. Jadi kebebasan itu tidak mutlak gitu. Di Prancis sendiri, misalnya orang mau BAB di tengah jalan, wah gue bebas saja misalnya, apa bisa dilakukan? Ya nggak bisa dong. Jadi bagaimana manusia itu punya etika, punya rambu-rambu dalam hukum gitu. Jadi tidak bisa semuanya itu harus ditabrak begitu aja, nggak bisa gitu loh. Apalagi bangsa yang beradab, ya kan? Di dalam kehidupan ini kan peradaban manusia semakin hari semakin baik sesungguhnya. Tapi kalau Macron misalnya tetap bertahan, itu ya maaf, itu sebuah kebodohan sebenarnya, begitu kan? Dan itu merugikan Perancis sendiri. Kenapa? Saya lihat di YouTube itu, justru kena sikap Perancis itu, kok masyarakat Perancis malah masuk Islam gitu loh. Itu kan satu fakta, artinya mereka melawan itu bukan dengan kekerasan, tapi malah memeluk Islam. Itu kan pukulan berat sebenarnya buat Macron itu. Nggak, saya dengar juga katanya Macron tuh sakit jiwa. Pernah dengar begitu? Ya, kalau menurut Presiden Turki seperti itu. Sebab begini, istri yang sekarang itu kan waktu ya kalau nggak salah gurunya itu. Gurunya katanya. Gurunya waktu Macron itu jadi murid. Nah, jadi dia senang dengan gurunya, akhirnya entah bagaimana digoda terus.
Padahal itu kan punya suami, punya anak. suami. Akhirnya dia divorce, begitu kan? Jadi nikah sampai sekarang itu. Yang sebagai istrinya itu ya? Iya, dengan istrinya itu. Makanya ketika istrinya digambarkan seperti monkey, seperti monyet, kan marah. Marah juga dia. Lalu jawabannya apa? Nah, ini kebebasan dia bilang. Jadi kalau dia sini digambarkan istrinya seperti monyet, nggak mau juga kan? Iya, nggak mau juga. Nah, gitu. Itu buktinya dia marah. Nah, jadi nggak bisa, kebebasan itu is not absolutely. Ya, ada Kebebasan batasan-batasan. itu ada etika, Iya. etika agama, etika sosial, dan etika tradisi, dan etika hukum. Jadi nggak bisa ya bebas semaunya begitu kan, Iya. tanpa ada batasan-batasan. Nah, Islam ini kan rahmatan lil alamin. Alamin. Begitu. Islam tuh memberikan konsep komprehensif, luar biasa, dan kena pada sasarannya. Begitu loh. Iya. Jadi saya kira bukan semua Perancis kayak Macron gitu loh. Iya, nggak juga. Nggak juga Nggak begitu. semua. Yang lain juga bisa protes dengan dia kan begitu kan. Cuma kan dia presiden sebagai Karena leader. dia presiden, jadi orang Iya. ya sedikit angkat tangan lah. Iya. Begitu kan. Nah, jadi saya ingin underline bahwa kebebasan itu is not absolutely. Itu yang penting. Oke, Pak Rahman, saya pertanyaan yang sama tadi. Bagaimana orang membuat karikatur atau cerita tentang Nabi, sementara dia sendiri tidak ada niatan untuk menghina gitu? Itu bagaimana sikap Pak Rahman tadi? Dia tidak merasa menghina gitu. Iya. Tidak merasa menghina ini saya kira juga gimana ya, agak absurd juga ya. Iya, abstrak. Karena kan gini ya. Ya kita ini hidup di dunia yang mengglobal kan, dan informasi itu kan pasti bertebaran di media sosial, kemudian di media-media lainnya. Dan saya yakin ya mereka tidak mungkin tidak tahu bahwa Islam itu sangat sensitif terhadap Robnya ya kan, Allah, kemudian Al-Quran dan Nabinya gitu. Dan kalau ini diutak-atik gitu kan, ya digambarkan dengan tidak layak, ini akan memancing kemarahan. Nah saya kira nggak mungkin kalau misalnya nggak tahu. Bukan hanya gambar, pernah juga ada puisi yang konde pernah juga kan? Iya. Kidungnya Ya, syair gitu kan? Syair yang menggambarkan konde itu lebih bagus daripada lagu Quran. Iya, macam-macam. Iya. Itu kan juga dilaporkan secara Iya, hukum. dilaporkan. Dia tidak merasa berniat untuk Menghina. Tapi orang merasa terhina gitu, terutama umat Islam. Gitu. Kalau saya dengan para saudari, saya bilang hal-hal yang menurut saya tidak menghina. tapi Pak Sodi bilang itu penghinaan buat saya. Itu kan bermasalah gitu loh. Nanti hukum itu yang bisa menyelesaikan, begitu kan? Iya. Saya kira demikian. Nah, kalau batasan-batasan penghinaan di sini, Pak Rahman gimana buat Pak Rahman? Batasan-batasan di Islam itu? Ya batasan di Islam ya jelas yang tadi saya sebutkan ya. Jangan sampai tiga ini, Tiga itu Allah, pokok itu. kemudian Al-Quran dan Nabinya itu dilecehkan. Nah, kalau sampai ini salah satunya ini dilecehkan, maka akan itu seluruh Muslim ini bergerak gitu. Gitu. Nah ini kan berbahaya untuk perdamaian dunia kan. Betul. Nah, dan kita akan apalagi di era COVID seperti ini ya, yang diharapkan kan itu ya jaga jarak segala macam nanti tidak berlaku gitu. Iya. Seperti itu. Oke, mungkin ini terakhir buat pertanyaan buat narasumber yang ada di studio kami tentang hikmah di balik kejadian ini Pak Suhadi, terutama buat umat Islam yang ada di Indonesia. Apa kira-kira hikmah yang bisa dipetik Pak Suhadi? Begini, saya kira yang pertama, bagaimanapun ini mengandung hikmah buat umat Islam sedunia, ya bukan hanya umat Islam Indonesia. Yang pertama, hikmahnya ini bisa meningkatkan semangat giroh umat Islam untuk tetap mencintai Nabi, mencintai Islam, dan tetap taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah ini juga membangkitkan daripada kaum non-muslim. Begitu kan? Terutama di Perancis. Kok kenapa mereka itu malah memeluk Islam gitu loh. Iya kan? Padahal itu kan bukan sesuatu yang disuruh, bukan sesuatu yang diperintah. Tetapi mungkin juga hidayah daripada Allah SWT untuk menjawab persoalan-persoalan.
Nah, yang ketiga, perlu disadari bahwa Quran sudah memberikan garis bahwa antara hak dengan yang batil, ya, antara kebenaran dengan kebatilan itu akan selalu ada sepanjang hidup manusia. Mungkin sampai akhir zaman. Iya, iya. Jadi kebenaran dengan kebatilan itu akan terus bertarung begitu. Nah, endingnya nanti siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Nah, kira-kira demikian. Iya. Jadi semuanya ini mengandung hikmah dan ini pelajaran buat kita umat Islam agar kita menyadari dan terus meningkatkan ya ibadah kita, perjuangan kita, komitmen kita dengan Islam dan kemudian kita tetap berjalan di atas landasan Islam. Pak Rahman gimana? Ada hikmah di balik musibah? Ya, hikmahnya kalau saya melihat ya, ini sebetulnya yang dikhawatirkan oleh Barat ya. Munculnya kesadaran bahwa kita umat Islam di dunia ini adalah dalam satu ummah gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya dikhawatirkan gitu ya. Munculnya politik identitas, kemudian munculnya Islamisme. Dalam kacamata Islam, Islamisme kan sesuatu yang bagus gitu kan. Karena dalam doktrin Islam itu ya agama misalnya kan tidak bisa dipisahkan dari negara gitu misalnya kan. Kemudian agama harus dipraktekkan dalam ya sesuatu yang sifatnya peraturan dan perundang-undangan misalnya gitu. Nah, ini akan membawa kesadaran ini bahwa Islam ini kan ditindas gitu kan. Islam ini seolah-olah sedang dianiaya. Itu kan berbahaya gitu. Ini harus disadari Macron nih. Makanya harus ada yang bisa menasihati Macron. Ya, misalkan dalam bentuk ya tadi misalnya policy paper misalnya ya, kebijakan-kebijakan yang seharusnya diambil Macron terhadap umat Islam ya, bahwa apa yang dia lakukan itu justru memunculkan sinyal-sinyal yang bisa membangkitkan kelompok-kelompok yang ya itu yang tidak menyukai hal itu gitu kan, memicu kekerasan ya pada satu sisi, tapi sisi lain juga kemudian memunculkan meningkatnya Islamofobia ya, terutama di Barat gitu, di Eropa dan Amerika. Jadi Islam bukan tambah lemah tapi tambah kuat. Nah itu di Eropa nanti. Iya, seperti itu. Pemirsa Sultan TV, untuk segmen yang terakhir ini mungkin saya akan memberikan waktu kepada dua narasumber ini untuk closing, Pak. Silakan, mungkin ada kesan atau pesan kepada masyarakat Muslim yang ada di Indonesia, yang di dunia. Kemudian juga mungkin ada pesan buat pemerintah terhadap kasus ini. Silakan Pak Aswari, lihat kamera. Ya, saya pikir yang pertama dalam closing session ini, saya menghimbau kepada umat Islam, baik di Banten maupun juga umat Islam Indonesia, agar tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Dan ya, setiap kebatilan, setiap kemungkaran itu kita hadapi dengan konsep Islam itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, closing session ini ya kita menghimbau kepada pemerintah juga agar tetap jangan sampai ya katakanlah Nabi kita, Nabi yang dimuliakan oleh umat Islam, 1,5 miliar umat Islam di dunia ini, justru menjadi permainan, menjadi pelecehan. Karena itu sikap pemerintah saya mendukung ya. Karena apa? Karena jangan sampai Macron ini ya menyamaratakan gitu loh. Kejadian yang sifatnya parsial lalu diangkat menjadi kejadian yang mengglobal, seakan-akan ini menjadi urusan Islam teroris itu. Itu yang tidak proporsional dan tidak objektif begitu. Saya kira demikian. Silakan Pak Rahman, closing. Kepada umat Islam seluruh Indonesia, saya kira hal yang perlu kita perhatikan ya, kita boleh ya melakukan aksi-aksi ya, baik itu demonstrasi, itu dimungkinkan di era demokrasi ini. Kita juga boleh melakukan boikot ya, itu sesuatu yang tidak masalah gitu kan. Tapi yang tidak boleh kita lakukan itu adalah kekerasan. Karena ketika kita melakukan kekerasan, itu yang muncul adalah stigma bahwa Islam adalah ajaran yang terbelakang, Islam adalah suatu agama yang harus ditakuti, dan ini memunculkan Islamofobia ya, ketakutan terhadap Islam di negara-negara Barat.
dan itu berbahaya bagi saudara-saudara kita yang jumlahnya itu minoritas di negara-negara tersebut gitu. Oleh karenanya ya tetap kita harus menghindari kekerasan ya dalam konteks yang kita bahas hari ini. Itu. Cukup. Terima kasih kepada Pak Rahman, Pak Suhari yang sudah hadir di studio kami. Pemirsa Sultan TV, itulah bincang-bincang kita atau dialog kita pada hari ini dengan dua narasumber tokoh kita dua kali ini. Dan dapat saya simpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus yang kesekian kalinya terhadap penghinaan umat Islam. Dan memang umat Islam akan terus merasa bangkit ketika dia dilecehkan. Maka yang sangat perlu sekarang bagaimana kita berdamai dengan sesama umat manusia. Karena Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Dan itulah dialog kita pada kali ini. Dan dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.